Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Islam Iran dengan pemimpin tertinggi sebagai otoritas tinggi negara dan agama, dibantu presiden sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama kota Tehran atau Teheran. Secara geografis, Iran berada di benua Asia Barat. Negara ini berbatasan dengan Turkmenistan, Laut Kaspia, Azerbaijan, dan Armenia di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Teluk Persia dan Teluk Oman, di sebelah barat dengan negara Turki dan Irak, serta di sebelah timur dengan negara Turkmenistan, Afghanistan, dan Pakistan. Luas wilayah negara ini sebesar 1.648.195 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 92 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini memeluk agama Islam, terutama Islam Syiah. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar merupakan etnis Persia. Untuk bahasa resmi yang dipakai di sini adalah bahasa Persia. Kalian mau tahu nggak bahasa Persia itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu? Nama saya Paimin, aku cinta kamu. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من پیمین هستم، عاشقتونم. Indeks pembangunan manusia di negara Iran menempati peringkat 75 dunia. Negara ini termasuk sebagai negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Perekonomian negara Iran bertumpu pada minyak bumi dan gas alam, produk kimia dan petrokimia, industri mobil, hasil pertanian, industri tekstil dan karpet, serta industri persenjataan. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Cina, Turki, dan Pakistan. Lalu mata uang yang dipakai di sini adalah rial Iran. Kurs 1 rial setara dengan 0,013 rupiah. Kehidupan masyarakat. Tahukah kalian jika sebagian besar warga di negara Iran ini tinggalnya di perkotaan atau 73,4% dari total penduduk. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya pembangunan di daerah pedesaan. Jadi banyak masyarakat terutama kalangan anak muda yang mengadu nasib merantau ke kota. Sedangkan angka kemiskinan di negara ini sebesar 50% dari total penduduk menurut ekonom Hasan Rakfar di tahun 2023. Sedangkan gaji minimum atau UMR di negara Iran di tahun 2024 sebesar 71.661.840 rial per bulan. Wow, banyak banget teman-teman. Namun kalian harus ingat ya, jika kurs mata uang Iran yaitu rial merupakan mata uang paling rendah di dunia. Negara Iran saat ini harus menghadapi masalah ekonomi yaitu inflasi yang sangat-sangat tinggi. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata inflasi di negara Iran itu 40% lebih. Jadi setiap tahunnya nih, harga-harga sembako dan barang-barang itu naik sekitar 40% per tahunnya. Hal ini disebabkan karena Iran mendapatkan sanksi dari negara Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Produk dari Iran dilarang dijual di negara-negara tersebut. Makanya perekonomian Iran saat ini menjadi terseok-seok. Pemberani. Tahukah kalian jika Iran sering disebut sebagai negerinya para pejuang pemberani? Karena dalam sejarahnya, selama ribuan tahun, bangsa Persia terkenal sebagai bangsa yang sering berperang, mampu bertahan dari banyak invasi, dan memiliki tradisi militer yang kuat. Julukan ini bukan hanya berasal dari propaganda modern teman-teman, melainkan dari perjalanan sejarah yang sangat panjang. Yuk kita bahas yuk. Kita buka sejarah Iran di masa lampau ketika Iran saat itu dikenal sebagai Persia, salah satu peradaban tertua di dunia. Persia sendiri telah berusia lebih dari 5.000 tahun. Nah, Persia kuno di zaman itu terkenal akan kekuatan militernya yang sangat kuat. Saat itu ada Kekaisaran Persia Achaemenid yang berdiri antara tahun 550 sebelum Masehi hingga 330 sebelum Masehi. Kekaisaran ini didirikan oleh Cyrus yang Agung. Orang ini nih bahkan dipercaya oleh sejumlah sejarawan muslim sebagai Raja Zulkarnain yang membangun tembok Ya'juj Ma'juj. Kekaisaran ini terkenal akan kekuatan pasukannya yang sangat hebat. Di masa keemasannya yaitu abad ke-5 sebelum Masehi, luas wilayahnya sekitar 5,5 juta kilometer persegi atau hampir 3 kali lipat lebih luas daripada negara kita Indonesia. Wow. Luasnya itu membentang dari Afrika Timur, Eropa Tenggara, Timur Tengah, Asia Tengah, hingga sebagian Asia Selatan.
Nih, kalau bangsanya malas, nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin lah luas wilayahnya segede ini teman-teman. Ini masih belum seberapa. Tahukah kalian jika Persia merupakan lawan tangguh dari Romawi? Kalian tahu Romawi kan? Salah satu kerajaan terbesar di dunia saat itu. Nah, Persia adalah salah satu kerajaan yang tidak pernah jatuh ke tangan Romawi. Persia mampu bertahan bahkan lebih sering menyerang Romawi. Di dalam Perang Karhe, Romawi kala itu dikalahkan secara telak oleh Persia. 20.000 tentara Romawi tewas teman-teman. Dan dianggap sebagai salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah Romawi. Perang antara Persia dan Romawi ternyata berlangsung sangat lama banget teman-teman. Sejak tahun 53 sebelum Masehi hingga 628 Masehi. Bayangin cuy, perangnya selama 681 tahun. Persia baru bisa ditaklukkan setelah datangnya invasi dari pasukan Muslim pada tahun 651 di bawah kekhalifahan Rasidin yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Iran juga terkenal karena sering diserang tapi tidak pernah benar-benar hilang sebagai bangsa. Ditaklukkan pasukan Muslim di abad ke-7, diserang Mongol pada abad ke-13, hingga konflik panjang dengan Ottoman. Walaupun kekaisarannya itu jatuh berkali-kali, budaya dan identitas Persia selalu bangkit kembali. Ini nih yang membuat banyak sejarawan menyebut bangsa Persia memiliki karakter terkepung tapi tidak pernah takluk. Setelah Islam masuk, mayoritas di Iran menganut Islam Syiah. Nah, dalam teologi Syiah, ada kisah penting yaitu perjuangan Imam Hussein di Karbala yang melawan kekuasaan yang dianggap zolim kala itu. Kisah ini menjadi simbol keberanian melawan ketidakadilan, pengorbanan demi kebenaran, serta semangat perlawanan. Karena itu, semangat melawan walau kalah jumlah sangat kuat dalam budaya politik di negara Iran. Sampai saat ini nih, Iran dikenal sebagai negara yang menghadapi sanksi ekonomi internasional selama puluhan tahun. Namun, negara ini tetap mengembangkan teknologi militer seperti drone dan rudal. Serta Iran sangat berani menghadapi tekanan dari kekuatan besar dunia. Karena itulah banyak pengamat menyebut Iran memiliki mentalitas resistance states atau negara perlawanan. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Kurdistan. Kurdistan adalah sebuah bangsa yang terpecah ke dalam 4 negara, yaitu Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Bangsa Kurdi di Iran mayoritas beragama Islam aliran Sunni. Namun sayangnya teman-teman, bangsa Kurdi di Iran sering mendapatkan diskriminasi. Yuk kita lihat di dalam konstitusi negara Iran. Orang Kurdi dilarang untuk menjadi pejabat pengambil keputusan. Nggak bisa nyalonin presiden, jadi menteri juga nggak boleh. Posisi-posisi di Dewan Keamanan Nasional, Dewan Kebijakan, Dewan Penjaga, atau Majelis Pakar juga nggak boleh diisi oleh orang-orang Kurdi. Nah, karena merasa tersisihkan, sejumlah kelompok Kurdi pun melawan teman-teman. Dengan tujuan, mereka hanya ingin mendapatkan otonomi khusus di wilayah provinsi yang dihuni oleh mayoritas orang Kurdi. Sejak tahun 2004 sampai hari ini, sejumlah kelompok Kurdi tersebut mengangkat senjata untuk bertempur melawan pemerintah Iran. Iran pun menganggap kelompok ini sebagai kelompok teroris. Zoro. Tahukah kalian jika di dalam negara Iran terdapat sebuah agama yang sangat tua? Agama ini bernama Zoroaster atau Majusi. Di dalam kitab suci Al-Quran sempat disinggung tuh di dalam surat Al-Hajj ayat ke-17. Agama ini didirikan oleh Zoroaster pada abad ke-6 sebelum Masehi. Saat ini terdapat sekitar 100.000 sampai 120.000 orang yang memeluk agama Zoroaster di seluruh dunia. Di Iran sendiri, pengikut agama ini ada sekitar 15.000 sampai 25.000 orang. Nah, di dalam kepercayaan Zoroaster, mereka menyembah dewa utama yang bernama Ahura Mazda, pencipta segala sesuatu yang dapat maupun yang tidak dapat dilihat, yang kekal dan tak tercipta, serta yang maha baik. Nah, dewa utama ini direpresentasikan sebagai api yang memiliki makna cahaya ilahi. Mengapa harus api, Min? Kenapa nggak yang lain? Karena api dianggap sebagai simbol kemurnian. Api memiliki makna yang suci dan bersih.
karena api tidak bisa dikotori. Jadi menurut pemeluk agama Zoroaster, mereka ini tidak menyembah api teman-teman, namun menyembah Ahura Mazda. Dan api hanya menjadi simbolnya saja. Tak tergoyahkan. Negara Iran bukan hanya sekedar negara dengan presiden dan parlemen seperti halnya di negara kita. Namun di atas semuanya itu ada struktur kekuasaan yang sangat kuat. Beberapa lembaga tidak dipilih langsung oleh rakyat, memiliki wewenang membatalkan undang-undang serta mengontrol media, hukum, dan keamanan. Tercatat di negara Iran ada 3 lembaga yang muter aja. Yang pertama nih, ada yang namanya pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi dipilih oleh majelis ahli. Seorang pemimpin tertinggi dapat menjabat selama-lamanya atau seumur hidup. Ia memiliki kekuasaan di atas semua lembaga negara. Presiden Iran yang dipilih oleh rakyat, posisinya itu masih di bawah pemimpin tertinggi. Jadi kalau ada kebijakan, sang presiden itu harus minta izin ke pemimpin tertinggi. Kalau di Korea Utara kayak Kim Jong-un. Nah itu. Lalu lembaga yang kedua bernama Majelis Ahli. Secara hukum, anggota Majelis Ahli dipilih langsung oleh rakyat. Namun, para calon-calonnya sudah disaring terlebih dahulu oleh lembaga yang bernama Dewan Wali. Tugas Majelis Ahli adalah mengawasi pemimpin tertinggi. Tapi pada kenyataannya, Majelis Ahli jarang banget menentang atau mengkritik keputusan pemimpin tertinggi. Lalu yang ketiga ada yang namanya Dewan Wali. Dewan Wali terdiri atas 12 anggota. 6 orang ditunjuk oleh pemimpin tertinggi, serta 6 orang lainnya dipilih oleh DPR. Namun, calon-calon yang diserahkan di DPR sudah disaring terlebih dahulu oleh Kepala Kehakiman, yang mana Kepala Kehakiman ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi. Tuh kan, muter aja. Sementara itu, tugas Dewan Wali adalah menyaring calon-calon yang boleh mengikuti pemilihan presiden, pemilihan majelis ahli, serta pemilihan DPR. Kebebasan beragama. Nama negara ini adalah Republik Islam Iran. Jelas dan pasti agama Islam yang menjadi agama resmi yang diakui di negara ini, teman-teman. Khususnya agama Islam Syiah 12. Sekitar 90-95% penduduk Islam Iran menganut aliran Syiah. Mazhab Islam lainnya kecuali Ahmadiyah diberikan penghormatan secara penuh. Jadi semua aliran Islam termasuk Sunni diperbolehkan beribadah sesuai fikihnya masing-masing, teman-teman. Kecuali Ahmadiyah yang memang dilarang oleh pemerintah Iran. Meskipun namanya adalah Republik Islam, konstitusi Iran juga mengakui penganut agama yang lain, seperti agama Zoroaster, Kristen, serta Yahudi sebagai agama minoritas. Seperti halnya minoritas di negara-negara lain, memang tak bisa dipungkiri kalau ada ketimpangan antara mayoritas dengan minoritas. Baik itu perlakuan di masyarakat, hukum maupun kebijakan pemerintah. Yuk kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah Islam Sunni. Sekitar 5-12% penduduk Iran merupakan penganut Islam Sunni. Meskipun Sunni dihormati, namun masih ada batasan. Contohnya nih, pemeluk aliran Sunni dilarang untuk menjadi presiden Iran. Sunni juga belum bisa menduduki posisi menteri di kabinet. Paling tinggi adalah posisi wakil menteri atau menjadi anggota parlemen kayak DPR gitu teman-teman. Kalau masuk PNS juga ada tes ideologi. Jadi kalau ada 2 orang yaitu Sunni dan Syiah memiliki nilai yang sama, maka pemerintah memprioritaskan orang Syiah untuk diterima bekerja. Namun meskipun begitu, pemeluk Islam Sunni di negara Iran ini memiliki sekitar 15.000 masjid dan musola yang tersebar di seluruh penjuru Iran. Yang kedua adalah Kristen. Di negara ini terdapat sekitar 370.000 umat Kristiani, serta memiliki sekitar 6.000 gereja. Pemeluk agama Kristen di negara Iran ini kebanyakan adalah orang-orang etnis Armenia ya teman-teman. Mereka juga diberikan jatah 2 kursi di parlemen negara Iran. Yang ketiga adalah agama Zoroaster atau Majusi, sebuah agama tertua di negara Iran. Hari ini hanya tersisa sekitar 25.000 pemeluk agama ini teman-teman. Serta terdapat 1 kuil untuk tempat beribadah orang-orang Zoroaster. Pemerintah Iran juga memberikan jatah 1 kursi di parlemen untuk pemeluk agama Zoroaster. Lalu yang keempat ada agama Yahudi. Di luar dugaan loh teman-teman.
Ada Yahudi di negara Islam Iran dan diakui pula. Di sini terdapat sekitar 8.500 orang Yahudi serta memiliki 25 sinagog atau tempat untuk beribadah orang Yahudi. Selain itu, umat Yahudi juga mendapatkan 1 kursi di parlemen negara Iran. Wah, gak nyangka ya teman-teman, ternyata negara Iran ini lebih terbuka untuk menerima perbedaan agama dan mazhab. Bagaimana pendapat kalian? Sistem pemerintahan. Negara Iran memiliki sistem pemerintahan yang sangat unik berbeda dari negara-negara lain di dunia ini, teman-teman. Mereka memiliki pemimpin tertinggi sebagai kepala dari 3 cabang negara, yaitu eksekutif, badan legislatif, serta kehakiman. Pemimpin tertinggi juga memegang kendali atas angkatan bersenjata Iran. Semua kebijakan luar negeri juga dikendalikan secara langsung oleh pemimpin tertinggi ini. Jadi pemimpin tertinggi di Iran ini memiliki kekuatan dan otoritas yang sangat mutlak, teman-teman. Ya, mirip-mirip seperti monarki absolut, namun cuma namanya aja yang berbeda. Untuk bisa menjadi pemimpin tertinggi, syarat yang utama adalah harus seorang ulama dan tentu saja harus Syiah. Jangka waktu jabatan pemimpin tertinggi adalah seumur hidup. Kalau meninggal, maka yang menentukan pemimpin tertinggi berikutnya adalah majelis pakar yang terdiri atas 88 anggota, yang mereka ini juga adalah ulama. Lalu presiden di sini buat apa? Tugasnya sama seperti presiden di negara kita Indonesia. Bedanya presiden Iran dalam memutuskan atau mengeluarkan setiap kebijakan harus mendapatkan izin dari pemimpin tertinggi. Presiden Iran sendiri menjabat selama 4 tahun di dalam setiap periode dan dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Aturan unik di negara Iran. Ada sejumlah aturan dan kebijakan di negara ini yang menurut Paimin itu sangat unik sekali, teman-teman. Mari kita bahas. Yang pertama ada aturan pakaian. Ya, namanya juga negara Islam, pasti kalian diwajibkan untuk memakai pakaian yang sopan, berlengan panjang dan memakai rok atau celana panjang. Wanita juga diwajibkan untuk memakai jilbab sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jilbabnya boleh panjang, cadaran juga boleh, cuma ditaruh kayak gini juga boleh, teman-teman. Yang penting memakai jilbab. Jilbab kayak gini nih, mirip kayak di Indonesia zaman dahulu, teman-teman. Istri-istri kiai zaman dahulu, jilbabnya juga kayak begini. Lalu aturan yang kedua yaitu dilarang murtad atau pindah agama dari agama Islam ke agama yang lain. Warga yang ketahuan murtad akan terkena hukuman mati. Lalu aturan yang ketiga, dilarang sembarangan memfoto gedung pemerintahan. Termasuk pakai drone untuk memvideo juga harus kalian hindari. Soalnya ada nih beberapa kasus turis asing yang ditangkap karena menggunakan drone. Karena takutnya kalian bakal dianggap sebagai mata-mata. Lalu aturan yang keempat, kalian dilarang bersentuhan dengan lawan jenis, terutama saat kalian berada di tempat umum. Termasuk LGBT juga dilarang keras untuk masuk ke negara ini. Satu lagi, lawan jenis yang belum menikah atau memiliki hubungan kekerabatan dilarang untuk tinggal di ruangan yang sama. Contohnya, kalian kan wisatawan dari Indonesia. Kalian datang berdua tuh sama pacar, ucluk-ucluk-ucluk, lalu menginap di sebuah hotel. Nah, kalian dilarang untuk sekamar bersama. Kalau kalian ketahuan sekamar bersama, maka kalian akan ditangkap polisi dan dikenai pasal perzinaan. Itu pun kalau ketahuan ya teman-teman. Kalau nggak ketahuan sih nggak apa-apa. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan bisa tulis di kolom komentar. Si Raja Minyak. Negara Iran merupakan negara yang sangat beruntung karena dikaruniai oleh sumber daya alam yang sangat melimpah, yaitu berupa minyak bumi dan gas alamnya. Tahukah kalian jika negara Iran merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar ke-8 dunia? Kita bandingkan dengan negara kita Indonesia, ternyata Indonesia saja tidak masuk ke dalam 20 besar. Negara Iran juga merupakan negara penghasil gas alam terbesar ketiga dunia. Kalau ini, negara kita Indonesia masih masuk teman-teman. Tepatnya di peringkat 15 dunia.
So, kalian jangan pernah bilang lagi, Indonesia negara kaya minyak dan gas, kenapa kita miskin? Kenapa Pertalite naik? Dan lain sebagainya. Karena produksi migas kita memang tidak sebesar yang digembor-gemborkan oleh netizen selama ini. Hubungan Iran-Israel. Kalian tahu kan kalau Iran sangat membenci Israel tuh. Tapi tahukah kalian jika Iran adalah negara mayoritas muslim kedua setelah Turki yang mengakui kedaulatan Israel? Tepatnya pada tanggal 6 Maret 1950. Silahkan kalian cek. Di luar Nurul kan teman-teman? Di zaman pemerintahan Iran di bawah Muhammad Reza Pahlavi antara tahun 1947 hingga 1979, hubungan Iran dengan Israel itu berjalan dengan sangat-sangat harmonis. Israel membantu Iran memodernisasi negaranya, termasuk mengembangkan teknologi pertahanan dan persenjataan saat itu. Sedangkan negara Iran menjual sebagian besar minyaknya ke negara Israel. Kadangkala kedua negara ini juga melakukan barter ya teman-teman. Minyaknya Iran dibarter dengan teknologi rudal canggih Israel. Jadi di zaman dahulu tuh Israel dan Iran itu sahabat yang sangat baik. Mereka menjadi bermusuhan seperti saat ini ketika kerajaan Iran di bawah pemerintahan Reza Pahlavi dikudeta melalui revolusi Islam pada tahun 1979. Lalu apa Min? Alasan Bang Reza ini dikudeta? Alasannya karena Bang Reza ini sangat ke barat-baratan, bahkan lebih barat dibandingkan negara barat. Hah? Iran yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi di pantai-pantai itu banyak cewek-cewek pakai bikini. Perjudian dilegalkan, minuman keras juga diperbolehkan, serta banyak hal yang dianggap sebagai kemaksiatan. Nah, karena kebijakannya yang sangat kontroversial tersebut, maka banyak umat muslim yang marah. Para ulama-ulama Syiah lalu memimpin kudeta ini. Setelah Reza Pahlavi turun dari tahta, pemimpin revolusi yang bernama Khomeini dilantik menjadi pemimpin agung Iran. Nah, semenjak beliau berkuasa inilah Iran memutuskan hubungannya dengan Israel dan sampai hari ini masih bermusuhan. Mata uang. Tahukah kalian jika mata uang rial Iran adalah salah satu mata uang terendah di dunia teman-teman? Ya, meskipun mata uang kita juga termasuk yang terendah di dunia, namun masih tinggi rupiah loh. 1 rial Iran hanya bernilai 0,37 rupiah. Hal ini diakibatkan situasi dalam negeri Iran yang mengalami krisis ekonomi ditambah sanksi dari negara-negara barat, membuat mata uang rial menjadi semakin tidak berharga. Kalian tahu mata uang tertinggi di dunia itu apa? Ayo, ternyata bukanlah dolar, bukan juga pound sterling atau euro, melainkan ini, dinar Kuwait. Kalian bayangkan, kurs 1 dinar ini setara dengan 50.800 rupiah. Wow. Kalender. Tahukah kalian jika negara Iran memiliki kalendernya sendiri teman-teman, yang berbeda jauh dengan kalender Masehi ataupun kalender Hijriyah. Sistem penanggalan di Iran ini didasarkan pada pergerakan bumi mengitari matahari. Kalender Iran memiliki 12 bulan. 6 bulan pertama memiliki 31 hari. Bulan pertama bernama Farvardin, diikuti Ordibehes, Khordad, Tir, Mordad, dan Syahrifar. 5 bulan berikutnya memiliki 30 hari, yaitu Mer, Aban, Azar, Dei, dan Bahman. Sedangkan bulan terakhir bernama Esfand yang memiliki 29 hari, namun pada tahun Kabisat menjadi 30 hari. Unik juga ya teman-teman. Syiah. Kali ini Pak Imin akan menjelaskan tentang awal mula permusuhan antara Islam Sunni dan Syiah. Lalu benarkah Iran yang mayoritas Syiah ini pura-pura menjadi bagian dari Islam? Yuk kita bahas teman-teman. Kisah ini dimulai ribuan tahun yang lalu pada saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pada waktu itu Nabi Muhammad bukan hanya sebagai seorang nabi, melainkan sebagai pemimpin negara. Sebagai nabi jelas Rasulullah tidak bisa digantikan. Namun sebagai pemimpin negara beliau bisa digantikan.
Nah, sebagian para sahabat menginginkan menantu Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib sebagai penerusnya. Namun pada saat wafatnya Rasulullah, kelompok Ali dan pendukungnya tidak dilibatkan di dalam pemilihan khalifah, sehingga menimbulkan perpecahan. Kelompok Ali ini kemudian menamai dirinya sebagai Syiah, yang artinya pengikut Ali. Kalau sekarang mah kayak partai oposisi gitu teman-teman. Jadi saat itu Syiah itu tidak ada perbedaan di dalam ritual ibadah. Jadi saat itu Syiah pure karena politik. Saat terpilihnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai khalifah, orang-orang Syiah ini masih bisa menerima karena beliau adalah orang yang baik dan bertakwa. Namun pada masa kepemimpinan Utsman atau khalifah ketiga, ini nih yang jadi masalah. Utsman yang saat itu beliau sudah uzur, usianya tua, beliau mendelegasikan pemerintahannya kepada menterinya yang bernama Marwan bin Al-Hakam. Nah, orang inilah yang merusak kekhalifahan Rasyidin dengan nepotisme. Kerabat-kerabat dan saudara-saudaranya Marwan ini dimasukkan menjadi pejabat. Orang yang baik dipecatin. Contohnya seperti gubernur Mesir saat itu yang bernama Amr bin As, yang kala itu sangat dicintai oleh rakyat Mesir. Tiba-tiba dipecat sama si Marwan ini. Gara-gara inilah akhirnya menimbulkan kerusuhan yang menyebabkan Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Ingat ya teman-teman, saat itu Syiah masih berupa sentimen politik. Setelah Utsman terbunuh pada tahun 656, kekhalifahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Namun tak lama kemudian terjadilah pemberontakan kaum Khawarij dan mereka membunuh Ali pada tahun 661. Karena keadaan umat muslim saat itu yang sedang kacau, seorang sahabat Nabi dan jenderal yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan mengambil alih kekhalifahan. Muawiyah saat itu berjanji kepada Hasan bin Ali untuk mengembalikan kekuasaannya sebagai khalifah kepada keturunan Ali setelah umat muslim di dalam kedamaian. Hasan pun menyetujuinya teman-teman. Nah, sejak saat itulah terbentuklah kekhalifahan Umayyah pada tahun 661. Hasan bin Ali meninggal dunia di tahun 670. Dan benar saja teman-teman, pada masa pemerintahan Umayyah, berbagai kekacauan itu berhasil diredam. Hingga pada saat Muawiyah akan meninggal dunia, orang ini mengkhianati janji yang dibuatnya kepada Hasan. Kekuasaan tidak diserahkan kepada anak keturunan Ali. Muawiyah justru menyerahkan tahtanya kepada anaknya sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah pada tahun 680. Orang ini dikenal sangat brutal teman-teman. Suka mabok, dikelilingi cewek-cewek, hingga banyak umat muslim terutama kota Mekah dan Madinah yang kala itu menolak untuk menerimanya sebagai khalifah. Karena Yazid ini tidak terima diprotes, Yazid pun menyerang Madinah dan membantai masyarakat di sana. Ia lalu menyerang Mekah sampai batu Ka'bah itu kan pernah hancur tuh gara-gara diserang sama Yazid ini. Di tengah keputusasaan itu, Husain bin Ali yang juga adiknya Hasan mendapat surat dari orang-orang Kufah untuk menjadi pemimpin pemberontakan untuk melawan Yazid. Akhirnya berangkat tuh teman-teman. Namun di tengah perjalanan, Hasan dihadang oleh pasukan Yazid dan beliau tewas dimutilasi bersama seluruh anggota keluarganya. Tragis teman-teman. Kejadian ini juga disebut sebagai pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Oktober tahun 680. Karena kejadian itulah orang-orang Syiah lalu mulai dicari. Mereka dibunuh dan dibantai. Akhirnya mereka menyembunyikan diri pura-pura bukan Syiah atau disebut juga sebagai Taqiyah. Nah, gara-gara Taqiyah inilah kelompok Syiah pun mulai terpecah-pecah dan tidak terorganisir dengan baik. Maka kalau kalian perhatikan, di dalam aliran Syiah terdapat banyak sub-sub aliran. Lalu pada tahun 700-an awal, muncullah seorang ulama Syiah besar yang bernama Ja'far Shiddiq. Beliau lalu menyatukan orang-orang Syiah lalu membuat konsep imamah Syiah yang kita kenal sebagai Syiah 12 imam. Sub aliran Syiah ini paling banyak pengikutnya teman-teman, termasuk digunakan di negara Iran ini. Periode keemasan Syiah terjadi pada masa Nasruddin At-Tusi sekitar pertengahan tahun 1200-an ketika pada waktu itu bangsa Mongol menyerang kawasan Timur Tengah. Nasiruddin ini merupakan ahli perbintangan atau astronomi yang sangat jenius teman-teman. Nah, orang Mongol pada waktu itu kan bangsa yang sangat memuja-muja bintang tuh. Nasiruddin dengan kejeniusannya ini berhasil memikat orang-orang Mongol dengan pengetahuan astronominya tersebut. Hal inilah yang membuat dirinya dijadikan sebagai penasehat di Kekaisaran Mongol. Dampaknya banyak banget tuh kala itu orang-orang Mongol yang masuk ke dalam agama Islam aliran Syiah. Di masa inilah
Syiah baru mengembangkan aliran teologinya, doktrin-doktrin Syiah, konsep ketuhanan dan lain sebagainya dengan kitabnya yang terkenal bernama Tajrid al-Kalam. Lalu pada tahun 1501 muncullah seorang Syiah pendiri Kekaisaran Safawi yang bernama Ismail. Ia lalu membuat kerajaan khusus Syiah di wilayah Iran. Nah, orang ini tuh pahamnya itu Syiah radikal, teman-teman. Jadi ia bilang ke rakyatnya kayak gini. Hei para rakyatku sekalian, kalau kalian mau hidup di Iran, ku berikan 2 pilihan. Pertama, wajib ikut Syiah, atau pilihan kedua, menolak Syiah maka kalian bakal dibantai. Akhirnya, mereka yang menolak untuk masuk ke Syiah dibantai itu, teman-teman. Di lain pihak, aliran Islam Sunni yang saat itu memiliki Kekaisaran Ottoman di wilayah Turki, tahu orang-orang Sunni dibantai di Syiah Iran. Ottoman juga melakukan hal yang sama, yaitu membantai orang-orang Syiah di wilayah Turki. Nah, dari sinilah permusuhan antara Sunni dan Syiah menjadi sangat meningkat, karena di belakangnya ada kekuatan politik dan militer yang sangat besar. Duh, ribet banget ya teman-teman. Kalau menurut kalian nih, apakah Syiah adalah bagian dari Islam? Atau Syiah hanya pura-pura menjadi Islam? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Teh. Tahukah kalian jika minuman teh menjadi minuman nasional di negara Iran? Teh Iran adalah teh hitam ya teman-teman. Kadangkala orang Iran kalau minum teh, mereka menambahkan rempah-rempah seperti kapulaga di dalam teh yang diseduhnya. Coba deh kalau kalian traveling ke negara Iran, kalian perhatikan tuh. Sebagian besar orang di negara Iran selalu minum teh setelah makan. Iran sendiri merupakan negara penghasil teh terbesar ke-7 dunia. Daerah penghasil teh di negara Iran berada di wilayah Iran bagian utara, khususnya di Provinsi Gilan. Negara sahabat Iran. Sekarang kita akan membahas negara mana saja sih yang menjadi sahabat sejati Iran. Di posisi pertama ada Suriah. Negara Iran dan Suriah ternyata sudah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1946. Kedua negara bekerja sama timbal balik di bidang migas maupun alutsista. Secara geografis, Suriah berada di benua Asia Barat kawasan Timur Tengah. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 185.180 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 23.865.423 jiwa. Dengan ibu kotanya bernama kota Damaskus. Mayoritas penduduk di negara Suriah atau 87% merupakan pemeluk agama Islam. Tokoh terkenal asal Suriah adalah pendiri Apple yaitu Steve Jobs. Beliau lahir dari keluarga muslim asal Suriah. Yang kedua ada Lebanon. Iran dan Lebanon ternyata sudah menjalin hubungan bilateral sejak tahun 1944. Lebanon adalah negara dengan populasi Kristen terbesar di kawasan Timur Tengah. Negara ini cukup unik teman-teman, karena yang menjadi presiden harus seorang Kristen, posisi Perdana Menteri harus seorang Muslim Sunni, serta ketua parlemen harus seorang Muslim Syiah. Negara Iran memiliki proksi di Lebanon yang bernama Hezbollah. Sebuah organisasi berhaluan Syiah ini merupakan partai politik sekaligus memiliki sayap militer yang dikenal sebagai Dewan Jihad. Nah, Hezbollah inilah yang menjadi tangan kanan Iran untuk berpolitik di negara Lebanon. Secara geografis, Lebanon berada di benua Asia Barat kawasan Timur Tengah. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 10.452 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 5.296.814 jiwa. Ibu kota negara Lebanon bernama kota Beirut. Sebagian besar penduduk atau 63,1% merupakan pemeluk agama Islam, disusul oleh Kristen dengan 32,4%. Lalu yang ketiga ada Rusia, yang memiliki ibu kota bernama kota Moskow. Hubungan antara Iran dan Rusia ternyata sudah berlangsung sejak lama teman-teman. Tepatnya pada tahun 1521 ketika Iran saat itu masih di bawah Kekaisaran Safawi, serta Rusia kala itu masih bernama Kadipaten Agung Moskow.
Saat Rusia kena embargo dan dikucilkan oleh negara-negara Eropa karena aksinya menyerang Ukraina, negara Iran masih setia bekerja sama dengan Rusia. Selain hubungan perekonomian, kedua negara ini juga menjalin hubungan militer. Iran membeli sejumlah alutsista dari Rusia, sedangkan Rusia membeli drone dari Iran. Pokoknya kedua negara ini bestie banget teman-teman. Pada tahun 2011 yang lalu saat perang saudara Suriah meletus, Rusia dan Iran ini saling bergandengan tangan untuk mendukung pemerintahan Suriah. Tahukah kalian teman-teman, jika Rusia merupakan negara terbesar di dunia? Luas wilayah negara Rusia ternyata 9 kali lipat lebih luas dari negara kita Indonesia. Wow, bayangkan saja, luas Rusia itu 17.125.191 km persegi. Sedangkan luas negara kita Indonesia hanya 1.904.569 km persegi. Tuh, meskipun luasnya itu sangat gede, tapi penduduk di negara Rusia ini hanya 147.164.296 jiwa. Jadi negara Rusia itu masih banyak tanah-tanah yang kosong. Secara geografis, Rusia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Eropa. Negara Rusia ini, mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Ortodoks Rusia, sebesar 41,1%. Untuk selengkapnya, kalian juga bisa nonton Fakta Negara Rusia. Cek di kolom komentar ya guys. Yuhu. Next, ada China. Negara komunis ini juga menjadi salah satu negara sahabat sejati Iran, teman-teman. Sebetulnya hubungan keduanya sudah berlangsung sejak tahun 200-an sebelum Masehi, ketika wilayah Iran dilewati sebagai jalur perdagangan sutra. Sedangkan di era modern, Iran dan China menjalin hubungan bilateral di tahun 1971. Negara tirai bambu ini banyak membantu Iran dalam mengembangkan teknologi militer serta sistem pertahanan yang sangat canggih. Pada tahun 2021 kemarin, Iran dan China menandatangani perjanjian kerjasama berdurasi 25 tahun cuy. Wah, lama banget ya. Hal ini membuat hubungan di antara kedua negara semakin kuat teman-teman. Secara geografis, China berada di benua Asia Timur. Negara yang beribu kota di kota Beijing ini memiliki luas wilayah sebesar 9.596.961 km persegi, serta menjadi negara dengan luas wilayah terbesar ketiga dunia setelah negara Rusia dan Kanada. Negara China juga menjadi negara dengan penduduk terbesar kedua dunia setelah disalip oleh India dengan penduduk China mencapai 1.410.539.758 jiwa. China merupakan negara mayoritas pemeluk agama Buddha. Jumlah umat muslim di negara ini sebesar 1,6% atau sekitar 22,5 juta orang. Wow, termasuk banyak ini teman-teman. Tahukah kalian jika China bisa menjadi negara maju dan hebat seperti saat ini? Dikarenakan ada 4 reformasi yang diletakkan oleh Deng Xiaoping di tahun 1980-an. Kalian penasaran apa saja reformasinya tersebut? Kalian bisa nonton Fakta Negara China. Linknya seperti biasa sudah Pai Min tulis di kolom komentar. Berikutnya ada negara Irak. Negara ini di zaman dahulu adalah wilayah inti dari Kekaisaran Persia selama ribuan tahun. Hubungan antara Irak dan Iran sempat renggang ketika Irak di bawah pemerintahan Partai Ba'ath di tahun 1968. Hubungan antara Iran dan Irak kembali membaik di tahun 2005 setelah Saddam Hussein dilengserkan oleh Amerika serta menghapus Partai Ba'ath. Lalu membentuk pemerintahan sementara Irak di tahun yang sama, 2005. Negara Iran ikut serta membangun Irak setelah kondisi negara ini hancur lebur akibat kependudukan Amerika, perang saudara, serta berbagai serangan dari kelompok teroris seperti ISIS. Pada tahun 2010 yang lalu, kedua negara menandatangani lebih dari 10 perjanjian ekonomi dan kerjasama, membuat hubungan antara kedua negara ini semakin dekat teman-teman. Patut kalian ketahui jika penduduk Iran juga menjadi devisa terbesar Irak di sektor pariwisata. Setiap bulannya ada lebih dari 40.000 umat Syiah di Iran yang datang ke kota Karbala dan Najaf, Irak.
untuk berziarah ke makam Ali bin Abi Thalib dan putranya Husain bin Ali. Tahukah kalian jika kedua kota ini menjadi salah satu kota suci umat muslim Syiah? Irak adalah negara tetangga Iran yang secara geografis letaknya di benua Asia Barat kawasan Timur Tengah. Dengan luas wilayahnya sebesar 438.317 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 46.729.000 jiwa. Negara yang memiliki ibu kota bernama kota Baghdad ini, mayoritas penduduknya atau 98% menganut agama Islam. Berikutnya ada Pakistan. Ini juga negara tetangganya Iran ya teman-teman. Iran dan Pakistan nama negaranya sama-sama menggunakan Republik Islam. Patut kalian ketahui jika Iran adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Pakistan. Dan saat itu kedua negara langsung menjalin hubungan, tepatnya pada tahun 1947. Iran merupakan salah satu pemasok gas terbesar untuk Pakistan hingga saat ini. Selain gas, ternyata negara Iran juga menjadi negara penyuplai listrik untuk negara Pakistan. Saking dekatnya kedua negara ini, sampai-sampai mereka berdua membangun pasar gabungan di perbatasan. Tujuannya untuk memudahkan transaksi penduduk yang tinggal di perbatasan. Pakistan merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia, menggeser posisi Indonesia. 96,5% penduduk di sini menganut agama Islam, teman-teman. Secara geografis, Pakistan berada di benua Asia Selatan dengan luas wilayahnya sebesar 881.913 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 241.499.431 jiwa, atau negara dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia setelah negara kita, Indonesia. Saking Islamnya Pakistan, sampai nama ibu kotanya bernama Kota Islamabad. Nama ini berasal dari bahasa Persia yang artinya kota Islam. Tahukah kalian jika Pakistan adalah satu-satunya negara mayoritas muslim yang memiliki senjata nuklir? Bukannya Iran juga punya, Min. Iran itu memiliki tempat penelitian nuklir namun masih belum memiliki senjata nuklir ya teman-teman. Berikutnya ada Korea Utara. Negara komunis yang kini dipimpin oleh Kim Jong-un ini juga menjadi sahabat dekat Iran. Hubungan baik kedua negara dimulai setelah terjadinya revolusi Islam di tahun 1979. Korea Utara di tahun 1980-an menjadi salah satu pemasok senjata dan alutsista di negara Iran. Korea Utara juga menjadi negara yang membantu Iran untuk mengembangkan program nuklirnya. Saking dekatnya, kedua negara ini juga saling membuka kedutaan besar. Tahukah kalian jika negara Korea Utara hanya memiliki satu buah masjid, itu pun dibangun oleh negara Iran, tepatnya di ibu kota Korea Utara, yaitu kota Pyongyang. Secara geografis, Korea Utara berada di benua Asia Timur, serta memiliki luas wilayah sebesar 120.538 km persegi. Luasnya hampir sama kayak Pulau Jawa, teman-teman. Serta memiliki jumlah penduduk sebesar 26.072.217 jiwa. Sebagian besar penduduk Korea Utara ternyata tidak beragama. Korea Utara ini merupakan negara yang sangat-sangat tertutup. Tapi tahukah kalian jika Korea Utara dan Indonesia hubungannya itu sangat baik, teman-teman? Kakek Kim Jong-un yaitu Kim Il Sung aja pernah datang ke Indonesia loh teman-teman. Tepatnya di tahun 1965. Dan saat itu ia disambut baik oleh Presiden Soekarno. Lalu pada tahun 2002, gantian Presiden Megawati Soekarno Putri yang datang ke Korea Utara. Dan saat itu disambut baik oleh Kim Jong-il, ayahnya Kim Jong-un. Selengkapnya kalian juga bisa nonton Fakta Negara Korea Utara. Link sudah Paimin taruh juga di kolom komentar. Yaman gak masuk ya, Min? Tidak teman-teman, karena pemerintahan sah di negara Yaman anti Syiah dan Iran. Terlebih, kondisi di Yaman saat ini berada di dalam perang saudara antara pemerintah Yaman yang dibantu Arab Saudi melawan kelompok Houthi yang merupakan proksinya Iran. Negara yang juga dikenal sebagai tanah nenek moyang Habib-Habib di Indonesia ini, kondisinya sangat memprihatinkan teman-teman. Bahkan menurut Paimin, kondisinya lebih parah daripada Palestina. Kalian bayangkan,
Korban jiwa dari perang saudara Yaman di tahun 2014 sampai 2021 saja sekitar 377.000 orang yang tewas. Tolong banget teman-teman, kalian juga jangan lupa untuk menyuarakan Free Yaman. Kasihan banget mereka itu, tidak ada yang peduli untuk membantu. Untuk selengkapnya, kalian juga bisa menyimaknya di Fakta Negara Yaman. Linknya juga sudah Paimin taruh di kolom komentar. Thank you. Hal unik di Iran. Tahukah kalian jika Iran memiliki 2 orang yang mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian, yaitu Shirin Ebadi di tahun 2003 serta Narges Mohammadi di tahun 2023. Kalian tahu kebab? Nah, kebab merupakan makanan nasional di negara Iran. Salah satu varian kebab itu adalah jelo kebab, daging kebab yang disajikan bersama nasi dan aneka sayur-sayuran. Enaknya. Patut kalian ketahui jika mengangkat ibu jari di negara Iran dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan. Mengangkat ibu jari dianggap sebagai simbol persetujuan orang Barat. Iran bernama lengkap Republik Islam Iran. Nah, Republik Islam di dunia ini ternyata hanya ada 3 saja teman-teman, yaitu Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan, serta Republik Islam Mauritania. Tidak seperti negara lain di dunia yang hari libur kerjanya itu hari Minggu, di negara ini hari libur berada di hari Jumat. Tahukah kalian jika nikah singkat atau mut'ah diperbolehkan di dalam sebagian besar aliran Syiah, termasuk Syiah 12 yang ada di negara Iran ini? Nikah mut'ah itu artinya nikah sementara teman-teman. Contoh nih, kalian para cowok-cowok jomblo pas liburan ke negara Iran terus mau nikahin cewek. Nah, kalian bisa nikah mut'ah selama 7 hari. Boleh. Asalkan kalian kuat untuk membayar maharnya. Harganya sejumlah kesepakatan. Tapi tak hanya di Syiah aja teman-teman. Di beberapa aliran Sunni juga ada praktek yang hampir-hampir mirip, yaitu nikah siri. Ada yang tahu? Bedanya kalau nikah siri tidak ada batasan waktu. Udah gitu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!